Kulit sapi. Ente siap besok 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. 50 2. Assalamualaikum jamaah goib, dimanapun Anda berada. Kita sudah simak cuplikan video bagaimana umat Islam diberhubungi, diinjak-injak atau dibodohi oleh orang-orang yang mengatasnamakan cucu Kanjeng Nabi, dan mereka tidak malu-malu, tidak merasa takut untuk menjual nama Kanjeng Nabi demi kepentingan mereka pribadi. Di akhir video nanti ada beberapa tanggapan Ustadz Pribumi untuk menyampaikan kekecewaan terhadap kelompok-kelompok pendatang Yaman ini yang mengatasnamakan Habib, yang mengatasnamakan cucu Kanjeng Nabi. Untuk lebih jelasnya, simak videonya awal sampai akhir. Ini bukan framing, ini real, itu nyata apa yang disampaikan kelompok-kelompok oknum-oknum Yaman ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Kulit sapi. Ente siap besok 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Ini benar-benar pemerasan. Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta. 50 2. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bayangkan, kita baca Yasin berapa? Paling 2 kalilah mentok azan isya sudah. Atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru isya. Waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak. Makanya orang dulu bisa hatam sehari 4 kali, 8 kali Quran, ya begitu. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Itu gurunya Habib Ali tadi, Habib Bakar Atos. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warathul anbiya dan habaib warathul anbiya loh. Ente nggak baca hadis itu kalian itu apa itu? Karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain dan kamu akan sesat pasti. Habib Umar Mukhtar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan.
Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak lama. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Dongeng lagi. Coba sini pengikutnya atau muridnya yang mengakui kecintaannya kepada beliau. Coba praktekin, naik ke atas ujung Monas, lalu panggil nama beliau dengan kewaliaannya, lalu lompat dari ujung Monas ke bawah, bukan meledek, tapi pengen tahu aja sih, masuk rumah sakit atau langsung ke kubur. Hati-hati Bapak Prabowo dalam segala bidang, di istana atau di luar. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini fufu apa ini akan jadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Kita tidak berharap dia jadi presiden. Dan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Sedangkan Syekh Abu Bakar bin Salim beliau katakan dalam ucapannya, nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhir nadhiri fil jannah. Orang yang ngelihat aku atau ngelihat orang yang pernah melihat aku dan begitu seterusnya, dia bakal masuk surga. Masya Allah. Emang ada wali songo nakut-nakutin ulama? Emang ada wali songo ngelarang-larang takblik akbar? Emang ada wali songo lawan habaib? Wali songo dia habaib, betul? Takbir. Wali songo bela agama, betul? Wali songo sebarkan agama, betul? Wali songo turiah nabi, betul? Wali songo jasanya betul? Besar tidak jasa wali songo? Jadi pasukan wali songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Takbir. Karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan nabi, ngegawa-gawa wali songo supaya gagal jadi turunan nabi. Kata mereka wali songo juga sama turunan Baklawi, padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina wali songo, keturunannya tidak ada. Wali songo keturunannya terputus, tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya nabi. Mereka katakan wali songo itu keluarga mereka Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabib itu bukan turunan nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawi. Ini lebih kacau lagi ya. Kita untuk agama, satukan hati, satukan jiwa. Mana suaranya Ansor Tangsel? Lagunya diacak-acak. Membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Ayo, maju, ayo terus maju. ABC, buat untuk PKI. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Ada satu kalimat, orang ini tulis, kata ini orang, itu orang-orang ditarim, lebih mirip dengan malaikat dibanding mirip dengan orang.
beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Tidak ada ini makam Ba'lawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1. Sunan Bonang di ring 1-nya dideri-derin oleh Ba'lawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Ba'lawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Ba'lawi ke sini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya persatuan atau perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke cagar budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke dinas cagar budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru. Jadi memang sengaja ngeju antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngeju itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harap dicatat ini. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman kon kang. Dua orang Habib sedang membaca sejarah datuk-datuknya. Mereka kagum tentunya karena datuk-datuknya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Tiba-tiba lewat seorang penggembala kambing. Waktu lihat dua Habib itu asyik membaca kitab, penggembala kambing itu bertanya, "Kitab apa yang kalian baca?" "Ini kitab tentang kebesaran datuk-datuk kami yang mulia," kata penggembala kambing itu. Dia angkat tangan, "Alhamdulillah, itu bukan datuk-datukku." Terus dua Habib ini bertanya, "Kenapa kalau engkau bersyukur?" Kata dia, "Iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku, sebab jika itu datuk-datukku, itu datuk-datuk kalian berada di langit, kalian sekarang berada di dalam jurang. Bedanya terlalu jauh. Sedang datuk-datukku, kakek-kakekku penggembala kambing, kakekku penggembala kambing, ayahku penggembala kambing, aku penggembala kambing. Sedangkan kalian, dulu kakek-kakek kalian orang yang mulia. Nah, kalian di mana sekarang?" Jadi dia mengatakan, "Alhamdulillah, itu bukan, tidak ada beban tanggung jawab itu kan." Jadi ini tamparan untuk kedua Habib itu dan tamparan untuk siapapun yang mengaku dirinya Habib, bahwa itu bukan untuk dibanggakan, tapi itu beban moral. Hidup di Konoha memang enak, saya bisa cepat kaya. Air yang saya sentuh ini katanya berkah. Kalian itu udah saya bodohi. Saya bilang air berkah, sisa saya berkah, kuburan keramat, itu semua bohong. Kalian aja yang mau dibodohi. Saya mau kaya, makan, menipu kalian. Saya celupkan tangan saya ke air, lalu saya katakan sama mukibin, sama orang-orang awam, bahwa bekas celupan tangan saya itu barokah. Kalian sudah saya bodohi. Mana ada kuburan keramat? Ini hanya bisnis kami saja, biar para Habib dapat hidup kaya di Konoha. Kalian saja yang mau kami bodoh-bodohi. Oke, saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita sudah simak bersama-sama bagaimana apa yang disampaikan di waktu ceramah kelompok-kelompok Habib ini menyatakan atau membuat malu umat Islam. Kita sudah simak bersama-sama, dan ini bukan framing. Yang kemarin mengatakan jangan framing, jangan mengadu domba, jangan membuat-buat. Inilah fakta. Apa yang disampaikan kelompok-kelompok oknum Habib ini dengan sangat jelas dan sangat gamblang sekali. Mereka tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut untuk menyampaikan apapun itu demi kebutuhan mereka, demi keinginan mereka, demi tujuan mereka. Yang sangat mirisnya lagi,
lagu Mars Ansor atau Banser diacak-acak oleh kelompok kabib-kabib ini untuk memprovokator, untuk mengadu domba umat Islam. Kita di sini harus waspada bagaimana kita menanggapi atau kita menyikapi, mendengarkan ceramah-ceramah atau pidato kelompok-kelompok kabib ini. Dari video awal dan sampai akhir, kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran kelompok oknum kabib ini perlu dipertanyakan, perlu dikoreksi, perlu diwaspadai. Kita seakan-akan direndahkan, kita seakan-akan dibuat kecolongan mereka. Mereka tidak sungkan untuk meminta sedekah, mengatasnamakan cucu Kanjeng Nabi, menjual nama Kanjeng Nabi demi tujuan mereka pribadi. Subhanallah. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari sebarkan video ini sebanyak mungkin agar saudara-saudara kita yang awam bisa terbuka mata hatinya, agar segera sadar dari hipnotis, dari doktrin kelompok-kelompok kabib Yaman ini. Kita bisa menyimpulkan pendapat, ceramah kelompok-kelompok kabib dari video awal sampai akhir. Beberapa kiai menyampaikan ketidaknyambungan sanad mereka, tidak connect sanad mereka kepada Kanjeng Nabi. Dan akhir-akhir ini mereka meluapkan kemarahan mereka karena nasab mereka diobok-obok. Tidak hanya untuk nasab, tidak mempermasalahkan nasab. Kita yang tidak percaya kepada mereka, bukan karena nasabnya, karena apa yang mereka sampaikan, apa yang selama ini mereka dakwahkan. Hanya sedikit ilmu, isinya hanya kebencian, hanya provokasi, menyebarkan fitnah, mengadu domba. Kita harus prihatin apa yang mereka sampaikan. Dan kita sesama umat harus saling mengingatkan. Kita semuanya harus saling mengkritik bila mana saudara-saudari kita jalannya ada yang ngalor dan ada yang ngidul. Terima kasih saudaraku dimanapun Anda berada atas supportnya, atas dukungannya. Channel ini bisa berkembang karena saudara-saudara semuanya. Dan mudah-mudahan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru, informasi, video edukasi untuk membuka mata hati kita agar lebih baik lagi. Tidak ikut-ikutan pada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan cucu Kanjeng Nabi, tapi tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi, sebagai ulama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Bila mana ada salah kata, mohon maaf yang tak terhingga. Tidak ada unsur untuk mengadu domba. Sekali lagi, video edukasi, tidak ada unsur merendahkan pihak manapun. Kita mewakili admin untuk menyampaikan beberapa video untuk sebagai edukasi. Hanya sekedar itu. Semoga bermanfaat. Ojo lali moco sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.